Oke sob, sekarang waktunya kita lihat dari dekat si God Gundam ini ya. Nah, ini dari tampilan untuk wajahnya ya. Kepalanya seperti ini dan ini ada aksen yang bisa kebuka ya. Detail yang bisa kebuka. Lalu tangannya di tangannya ini ada cakarnya juga, dia ada 4 jari tambahan ya di tangannya. Ini model badannya seperti ini. Detail kakinya sih yang cakep gue lihat. Gue suka banget nih sama separasi warna di kakinya. Biru, merah, dan putih ya, sama ini ada hijau-hijaunya. Untuk aduh gue pas ini ya. Kalau untuk joinnya digoyang-goyang ini nggak letoy-letoy banget ya. Maksudnya masih solid. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa muter 360 derajat kayak ini ya. Muter 360 derajat ya, bisa gampang bisa copot. Ya, ini yang rawan copot ya. Biasanya nih kalau dicabut ini ngikut nih sob, tapi gua ada tambahan sedikit, gua kasih olesin power glue, jadi kuat ya. Jadi nggak gampang copot ya. Di kepalanya nih bisa nunduk banget, bisa dengaknya segini ya sampai sebelum copot ya. Ya dia copot kalingan bahunya ya. Pokoknya dengaknya lumayan juga, tapi nunduknya yang parah. Nunduknya bisa nunduk parah ya. Sampai ngumpet di balik dadanya nih, di balik armor dadanya ya. Untuk tangan ini di bahunya, armor bahunya ada artikulasi ya. Eh, ini ada sedikit kayak butterfly ya. Butterfly dikit. Eh, Kalau lengannya mentok armor, hanya sejauh ini ya, lurus, nggak bisa bisa deh, bisa ya segini ya, makin lebih jauh ya. Nah, ini tampilan bawahnya ya. Armornya untuk lengannya, artikulasi sejauh itu, bisa muter 360 derajat dari bahunya. Di lengannya juga bisa muter 360 derajat. Untuk double join tidak ada ya, satu doang di sini. Dan ini pun mentok di armornya ya. Lalu untuk forearmnya bisa muter 360 derajat nggak ya? Oke, ternyata bisa muter 360 derajat ya, sama kayak ball join di tangannya. Di sini juga ada 4 jari yang articulated ya, ada artikulasinya nih. Nah, ada artikulasinya nih, bisa rapet, bisa nempel ke sini, bisa melebar, bisa rapet segini ya. Yang dua ini juga sama, ada artikulasinya. Yang jari birunya ini gampang copot. Untuk yang jari birunya, kalau kita artikulasinya kepegang bagian birunya, tapi kalau kepegang bagian yang inner frame-nya sih nggak masalah nih, kalau pegangnya dua-duanya ya. Dipegang dua-duanya sama inner frame ini nggak masalah nih. Lalu di sini juga bisa maju mundur ya. Untuk arm apa nih? Ini bisa sebagai tameng juga ya. Ini harusnya begini sih. Nah, ini bisa ada artikulasinya, ini bisa maju nih seperti ini ya, nutupin pergelangan tangannya. Ini juga sama, bisa ke belakang ini. Astagfirullahaladzim, patah.
nggak patah, copot. Salah, gue harusnya nekannya jangan di jari ya, di jari. Untung apa, eh, agak keras ya, agak keras, copotnya juga susah. Tapi ini dia bisa maju mundur nih harusnya nih, agak keras. Nah ya, seperti ini ya, ini posisi mundur dan ini posisi maju seperti itu. Oh gini ya, gerak ini harus dipegang dari sini ya, karena agak seret nih ya, ya agak seret ya. Nah seperti itu ya, jadi apa, si tangannya bisa maju seperti ini, atau ini ya posisi mundur ya, posisi mundur, jadi sejajar nih jari dua ini. Oh terbalik, jarinya terbalik, diputar lagi, bisa bisa diputar, tapi copot nih, nah ngalingin. Nah ini yang mesti hati-hati ya, kalau bisa mah dilem aja ya, karena kita kalau gerakin harus sama inner frame-nya ya. Frame birunya ini mudah copot ya kalau kita angkat dengan pakai tenaga ya. Untuk torsonya nggak bisa muter 360 derajat, bisa ya. Tapi mentok sih ini, bisa pun mentok ya, harus diangkat sedikit ya. Ini nunduknya sejauh ini ya. Nah, posisi nunduk, dengak, bisa kiri dan bisa ke kanan. Kiri, kanan juga ada ya, ada sedikit di torsonya, kiri kanan. Dan untuk skirtnya itu terpisah ya, terpisah dia enaknya ya. Nah, bisa macam-macam sih, ini bisa geser. Ini karena ada ball joint ya. Dan untuk skirt belakang dan sampingnya ini jadi satu ya. Untuk skirt sampingnya ngikutin yang skirt belakang, ikutin skirt yang belakangnya ya. Jadi kita buka dulu semua ya, kita buka. Ini sejauhnya segini nih, jauh skirt belakangnya, nggak seperti skirt depan ya. Nah untuk kakinya, karena posisinya segitu, ini ada bisa ke depan ya, ada ngayun. Depan, belakang, ke belakang mentok ini ya, mentok skirt ya. Nah kalau depan jauh ya, jauh karena si skirtnya lumayan lumayan tinggi. Nah ini juga bisa split, bisa split, split kalau ke depan ya, depanin ya. Oke, depanin, split ya. Split muternya 360 derajat bisa ya. Oh ini oke, 90 derajat. Lalu untuk lututnya, cuma ada satu ya, ini bisa, oh enggak, cuma satu doang, ini suhunya juga terbatas. Nah kalau untuk ujung kakinya bisa muter, ya, bisa muter dan bisa copot ya. Ini masih seret ya, karena agak seret. Ya, dia bisa maju mundur ya, ke depan, ke belakang, dan muternya 360 derajat. Untuk tumitnya, hanya segini ya, ke kiri, ke kanan, udah itu aja, kiri dan kanan doang. Karena ini real grade walaupun bootleg ya, ada banyak fitur-fiturnya juga sih ya, seperti ini nih, armor bahunya ini bisa kebuka nih ya. Di dalamnya ini ada aksen gold, cuma kebukanya sedikit doang nih, mentok ya, mentok, dia bukanya segitu doang ya. Sama ini juga nih, di bahunya ada weapon juga nih, ada kayak mesin gun ya, bisa kebuka gini ya, bisa kebuka. Jadi ada ketutup, kalau ketutup cuma satu, nah kalau kebuka dia ada tiga
Dan di sini juga dadanya bisa dibuka nih, ada semacam kayak Iron Man dengan ada clear partnya nih di sini ya. Di dadanya ini ada clear partnya, tapi gara-gara si tutupnya nggak bisa dibuka maksimal ya, cuma segini doang, ini jadi nggak kelihatan banget. Jadi di dalam sini ada clear part, ada stiker dengan 3 pilihan logo ya. Ini belum gua pakai semua sih stikernya karena gua nggak begitu suka sama stikernya ya. Eh, Kalau dapatnya decal, waterslide decal mungkin akan gua pasang ya, tapi ini nggak dapet, jadi nggak gua pakein juga ya, daripada nanti jangka lama ngelotok. Oke, untuk robotnya, dan lu bisa lihat nih di belakangnya bolong kayak sundul bolong. Di sini kita ada core fighternya ya, core fighternya. Ya. Core fighter seperti ini, sayapnya ini bisa diatur biar nggak kayak capung ya. Nah, ini artikulasinya sayapnya nih bisa sejauh ini ya, bisa ke atas bawah, lu bisa ditekuk ya sejauh ini ya tuh, bisa ditekuk ya jauh juga lumayan. Oke, ini merahnya agak kita naikin dikit segini lah. Nah, biar dia nutup. Ini agak seret ya, tapi bagus sih biar nggak letoy. Daripada letoy mendingan seret, cuma ya harus hati-hati sih, takutnya patah ya. Tapi aman sih nih, nggak patah ya. Nah, begini jadi pesawat ya, pesawat di Coral Fighter. Di sini juga bisa digerakin, enggak ya, gerakin ini doang ya. Jadi ketika dia terbang, posisinya kita tegakin dan dia akan masuk ke punggungnya ya. Nah, ini masuk ke punggungnya juga nggak ada ngeklik gitu ya. Gue cobain ini nggak ada ngeklik-klik gitu, nggak ada. Ya, nggak, maksudnya nggak ada ngekliknya. Jadi rawan copot sih. Tapi diguncang-guncangin kayak gini juga nggak copot. Nah, cuma kalau ke colek dikit ya tuh, kalau ini copot dia sob. Dan ini juga lumayan keren ya tuh, untuk cockpitnya itu bisa terbuka ya, detailnya lumayan keren ya, bisa kebuka juga cockpitnya. Dia bisa kepasang seperti ini, jadi sayap ya. Aduh copot, nah itu sayangnya ini sih, aku pengennya kalau misalkan ngeklik gitu ada kuncian sedikit ya, udah top banget sih ini ya. Kayak kita kalau masang join kan ada apa, ada ngekliknya gitu. Gampang copot, ini bener nggak sih? Takutnya salah nih, kebalik kakinya. Ini belakang, tuh betul. Mantap dia. Nah, oke. Ya ini udah yang benar nih posisinya. Tadi muternya udah kejauhan. Oke. Nah ini yang gue bilang tadi nih, gampang copot nih untuk lehernya seperti itu ya. Jadi kita harus tekan benar-benar yang ini. Oke. Itu dia dengan core fighternya. Oke. Lalu kita juga dapat stand base seperti ini. Gue nggak tahu nih masangnya gimana ya. Biar bisa dipasang di halonya sih kayak begini ya.
Dan ini buat si model apa robotnya, ini juga masangnya gampang, tapi dia dapat dua ini, sama ada saber beam ya, saber beam tapi bentuknya kayak katana. Oke, untuk saber beam ini bisa kita pasang di skirt sampingnya ya, pasang di skirt sampingnya seperti ini ya, seperti ini, dua lengkungnya di belakang dah. Nah, jadi kalau dipasang seperti ini ya, kita sorry. Nah, lumayan keren kan ya, dan juga kita dapat banyak optional hand ya. Yang warna hijau ini ada dua, ini fix ya, fix, jari-jarinya fix, jadinya fix, kiri kanan dua pasang. Lalu ada gestur sign seperti ini. Lalu ada ini yang dua ngepal ya, yang terpasang ini dua yang ngepal apa, menggenggam, posisi menggenggam. Lalu tadi yang si gestur tangan terbuka, sign warna hijau juga, ini ada warna basicnya ya, dua juga alias pasang. Nah, ini ada untuk jurus palmnya ya, modelnya ya. Jadi bisa lurus gini, bisa begini ya. Nah, ini juga sepasang. Dan ini yang useless ya, yang ngepal sama seperti yang kondisi pakai, cuma ini dummy ya, ngepal, bener-bener ngepal doang ya, nggak bisa dipakein apa, nggak bisa dipakein untuk megang sesuatu ya. Ini benar-benar menggenggam aja, dia ngepal aja ya untuk fish. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan yang terpasang 5,5 ya. Jadi ada 5,5 optional hand ya, hand sepasang ya, pair in pair. Oke, keseluruhan gue puas sih, dapet detail sedetail real grade bootleg kayak begini ya, dengan harga di bawah 200.000. Wah, ini dari Daban, gaul-gaul ya. Ini juga kalau diangkat gini kebuka dikit sini ya. Artikulasi di ini ada 3 tahap ya, pinggang, di torso tengah, dan ini dada atasnya ya. Oke, yang jelek itu sayanginnya itu ini, core fighternya itu walaupun kayak gini nggak copot ya, tapi kalau kita goyanginnya, pegang ini karena dia berat ya, gampang banget nyopotnya ya. Itu dia pertama nggak ngeklik di situ, dan ini gampang banget copot ya. Jadi kalau kita mainin kepalanya, nah seperti ini, ngeluarin gini, kalau kecabut dikit tuh dia gampang banget copot. Jadi untuk apa ya, untuk masangnya itu harus agak ditekan gitu ya di sini ya. Kalau ini agak ditekan kuat-kuat, nah biar ngeklek gitu, tapi pada akhirnya copot lagi tuh, walaupun udah kenceng gitu, udah ngeklik. Ini masih kurang kuat karena hanya di bagian depan doang nih, kunciannya hanya di sini nih, di part birunya ini ya. Jadi kalau kepalanya kecabut ya sudah, kecabut dari belakang ya, posisi dari belakangnya itu kan ketarik nih, kalau kita angkat copot. Jadi cuma dua itu aja sih yang gue sayangin. Yang pertama ini si core fighternya ke punggungnya itu
nggak cukup kuat ya. Emang sih kalau digoyangin gini nih, nah baru ditepak gitu, diguncang baru ya. Tapi kalau misalkan kita goyang-goyangin gini nggak jatuh dia, harus ada tekanan tek kayak baru jatuh dia. Nah, itu yang kedua leher. Yang ketiga kurangnya ini part-part yang kayak gini nih. Jadi buat apa gitu di dalam dikasih detail detail keren ya seperti ini ya nih. Ini masih pakai stiker ya. Gue rencananya yang kanan gue pasang karena gue mau pakai marker gold marker. Ini cuma stiker ya. Tapi kalau kita pakai apa? Pakai tusukan gigi ya kita bentuk ininya kita ngikutin alurnya dia jadi bentuk 3D ya stikernya. Itu ya. Cuma sayangnya nih nggak kebuka, yang di dadanya juga kita nggak bisa mamerin si. Nah ini nih tuh di dadanya ini ada apa? Ada kayak Iron Man ya dengan logo dan ada clear partnya. Keren sih. Cuma sayangnya tutupnya nggak bisa dibuka. Bukanya sedikit banget segini dan ini nggak cukup untuk nge-show dari bentuk bulatnya itu. Itu sih 3 itu aja yang gua rasa masih kurang ya. Tapi dengan harga nggak nyampe 200 sih ya lumayan lah, gue malah beli dapatnya 170-an ya. 170-an ya lagi ada potongan karena gua beli ini itu sama apa ya lupa. Sama Astray kalau sih Astray yang red frame ya. Masih jadi backlog ya belum belum gua ini. Nah, segitu aja untuk God Gundam. Sampai jumpa lagi ya di video kita selanjutnya. Uh, Masih di mainan yang lagi gua beli aja lah. Diecast motor biasanya ya yang lain-lain lah, pokoknya hobi bapak-bapak lah. Ya jadi kalau lu suka sama video gua, tolong bantu like-nya dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.